online, saya percaya semuanya dalam lindungan Tuhan. Dan saya percaya di hari Minggu yang pagi ini semuanya bersuka cita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Be glorified. Be glorified. Oh, kami siap untukmu ya Tuhan. Oh, haleluya, Jesus. Haleluya, Jesus. Oh, God. Kami siap untukmu ya Bapa. Oh, haleluya, Jesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan anugerah-Mu ya Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, kami tetap dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami bisa melangkah, kami bisa berdiri Tuhan. Tapi semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Meskipun dalam keadaan online ibadah kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa terus memberkati setiap kami ya Tuhan. Dan sekarang kami datang kembali untuk hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Satukan hati kami, pikiran kami ya Tuhan, untuk sama-sama datang menyembah, memuji-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beracaralah Tuhan dari awal, pertengahan ke akhirnya ya Bapa. Semuanya Tuhan berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu yang ajaib Tuhan. Di dalam nama Yesus, lawatlah setiap hati kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kuduskan tempat kami, wilayah kami, daerah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Karena hati kami mau menyembah-Mu, karena hati kami rindu untuk-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Oh Jesus, kami siap untukmu Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Oh kami percaya saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja atas hidup kami ya Tuhan. Oh biarlah Kau lawat kami ya Tuhan. Jamah-jamah hati setiap anak-anak-Mu yang rindu kepadamu ya Tuhan. Mari kita akan pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Bapa. Saat ku menyembah-Mu, saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hati. Amin. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Mari katakan saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Amin, amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian.
diam lagi. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Amin, amin. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran lebih dalam lagi. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah Engkau, saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu saat ku sembah, saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan saat ku sembah, saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rasakan kasih-Mu, mari sembah Dia, mari tinggikan namanya. Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Raja. Kami rindu kepadamu ya Tuhan, kami rindu Engkau ya Tuhan Yesus. Manis-manislah Kau dengar ucap penyembahan kami berikan yang terbaik untukmu ya Tuhan. Kami percaya Kau hadir dimanapun kami berada ya Tuhan. Yesus yang melawat, Yesus yang menjamah, Allah yang sanggup mengubahkan segalanya. Kami menang, kami bisa, kami kuat karenamu. Yesus, Yesus yang kami panggil, Yesus yang kami serukan, hanya Kau saja. Jesus, Jesus, hallelujah. Be glorified, be glorified, be glorified. Oh, Hosana bagi Rajaku, Hosana bagi Rajaku, itulah Yesus saja. Haleluya, 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 haleluya. Oh, yeah. Haleluya. Jesus, Jesus, Yesus Allah yang baik, Kau terlalu baik kepada kami Tuhan. Kau yang terus pegang tangan kami, tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau tinggalkan. Itulah Allah yang setia, setia sampai akhir. Kau kekal selamanya, tiada
sama, tiada yang lain sepertimu. Oh, sana bagi Rajaku Tuhan yang ku sembah, yang ku puji. Jesus, Jesus, segala perkara ku tanggung di dalam Engkau Tuhan. Allah yang bisa, hanya Kau saja yang bisa. Oh, kami meninggikan namamu, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Oh, terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian ini di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari nyatakan, katakan. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Jadi awal lagi kita katakan, naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah
terpujilah, namamu terpujilah, terpujilah, namamu terpujilah, terpujilah. Mari nyatakan sama-sama, namamu. Baik Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bisa Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan kami di depan Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, jamah setiap hati kami Tuhan, untuk terus dengar-dengaran dan mentaati apa yang menjadi pesan perintah-Mu lewat firman-Mu ya Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan Yesus, sampaikanlah Tuhan, berikan roh hikmat wahyuan atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan semuanya daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap untuk firman-Mu. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari yang berbahagia ini. Kembali kita beribadah dan bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang tidak berkesudahan. Dalam kesempatan ini saudara kita akan belajar dengan tema Blessed to be a blessing. Blessed to be a blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Saya mengulangi, diberkati untuk menjadi berkat. Dan hari ini kita akan belajar dalam kondisi COVID atau tidak. Kita sebagai orang percaya harus memahami bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat. Bagaimana caranya kita akan mempelajari, tetapi sebelumnya kita perlu memahami lebih dulu apa itu diberkati di dalam kekristenan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Galatia yang ketiga ayat 6 sampai 9. Galatia 3 ayat 6 sampai 9. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama dan saya mengharapkan itu bisa menjadi berkat buat saudara dan saya sekaligus. Judul perikopnya adalah dibenarkan oleh karena iman. Demikian firman Tuhan. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Amin. Puji Tuhan saudara, diberkati adalah kerinduan semua orang. Saya percaya tidak ada orang yang tidak mau diberkati dari iman apapun, agama, keyakinan apapun, dari golongan apapun, semua orang pasti rindu diberkati. Tetapi apa itu diberkati? Kita perlu memahami bahwa diberkati berbicara tentang menerima berkat. Dan memberkati atau menjadi berkat artinya memberi berkat. Judul khotbah kita atau firman yang kita pelajari adalah diberkati untuk menjadi berkat. Tentunya saudara dan saya perlu memahami kalau ada orang yang diberkati, artinya ada orang yang memberkati. Kalau saudara dan saya disebut telah diberkati, berarti ada yang memberkati saudara. Dalam hal ini, dalam kekristenan, kita telah diberkati di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena kita adalah orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu pertanyaannya adalah bagaimana saudara dan saya dapat mengalami berkat itu sehingga saudara dan saya menjadi berkat. Di dalam konteks kekristenan tentunya. Kita perlu memahami lebih dulu. Saya memberi contoh. Ketika saudara ulang tahun, ada orang yang membawa kue ulang tahun atau memberi sebuah hadiah. Saudara adalah sebagai penerima hadiah.
Dan tentunya orang yang memberi hadiah kepada saudara adalah pemberi hadiah. Jadi saudara telah menerima sesuatu, ada orang yang memberi sesuatu kepada saudara. Nah, ini yang kita akan pelajari hari ini. Bagaimana saudara dan saya dapat menjadi berkat buat orang lain. Tentunya saudara harus sadari harus lebih dulu diberkati. Karena saudara tanpa berkat tidak bisa menjadi berkat. Sehingga saudara otomatis perlu diberkati lebih dulu, baru menjadi berkat. Itulah poinnya dalam kekristenan. Dan kita akan mempelajari bagaimana caranya. Yang pertama yang saya catat saudara, bagaimana saudara dan saya dapat menjadi berkat setelah saudara diberkati. Kita melihat ayatnya, ayat yang ke-9. Poinnya adalah melalui iman saudara telah diberkati dan menjadi berkat. Jadi melalui iman, saudara telah diberkati dan jadi berkat. Ini kita lihat ayatnya, ayat 9 yang berbunyi, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saya mengulangi, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi di sini saudara bisa melihat ternyata diberkati dalam kekristenan tidak bicara tentang al-al, kekayaan. Bukan tentang materi, bukan tentang jabatan, bukan tentang al-al yang lain. Tetapi saudara masuk golongan orang yang diberkati melalui iman. Ini poinnya. Ketika saudara percaya kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara termasuk orang yang diberkati, bukan akan diberkati, yang sudah diberkati oleh Tuhan. Oleh karena saudara dan saya masuk dalam berkat Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi melalui iman saudara dan saya tentunya sudah diberkati. Maka judul khotbah saya bukan saudara akan diberkati, tetapi saudara sudah diberkati sehingga saudara menjadi berkat. Maka banyak orang seringkali katakan, kalau saya sudah diberkati Tuhan, atasnya melimpah, saya akan memberkati gereja. Niatnya baik, motivasinya benar, tetapi saudara perlu memahami dan mengetahui hari ini bahwa saudara diberkati tidak perlu tunggu jadi kaya dulu. Karena saudara sudah menjadi kaya di dalam Kristus. Yang kaya adalah Kristus sendiri. Kekayaan di dalam Kristus tidak sekedar harta duniawi, tetapi iman yang adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Dan iman itu telah saudara terima melalui anugerah Tuhan di dalam Kristus Yesus, sehingga melalui iman saudara punya akses akan segala sesuatu yang ada di dalam Kristus. Sekarang renungkan baik-baik, apa saja yang ada di dalam Kristus. Keselamatan ada, kesehatan ada, masa depan ada, berkat secara jasmani juga ada, karena Tuhan adalah Bapa dan Dia menyediakan kebutuhan anak. Tetapi ingat baik-baik, berkat dalam kekristenan yang tertinggi bukan kekayaan, jabatan dan seterusnya, tetapi iman yang saudara telah terima itu harta yang tidak bisa dibeli oleh dunia ini dengan cara apapun. Itu adalah kasih karunia. Oleh karena iman ini saudara dan saya sungguh-sungguh sudah diberkati. Sehingga karena sudah diberkati, sekarang saudara punya kewajiban menjadi berkat buat orang lain. Jadi poin yang pertama adalah saudara melalui iman sudah diberkati, dan melalui iman saudara menjadi berkat. Coba kita lihat ayat yang ke-6 yang berbunyi, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ternyata melalui iman saudara dan saya dibenarkan. Dibenarkan adalah sebuah anugerah, itu adalah berkat. Karena tadinya kita tidak benar, karena dosa keturunan dari Adam turun kepada kita, sehingga hukuman kekekalan dalam neraka atau dalam dunia yang gelap tadinya seharusnya menjadi bagian kita. Dan ketika saudara beriman kepada Tuhan, seperti Abraham telah percaya kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya itu diubahkan statusnya dari tidak benar menjadi orang benar. Itu adalah berkat yang utama.
Kenapa? Tanpa dibenarkan, saudara tetap tidak benar. Tanpa dibenarkan, saudara tetap dalam nasib orang berdosa. Tetapi dengan dibenarkan melalui iman yang adalah berkat tertinggi, saudara adalah orang benar di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Kristus Yesus adalah yang benar. Dan ketika saudara beriman kepada Kristus Yesus, saudara dan saya dibenarkan. Oleh karena saudara telah dibenarkan, saudara termasuk golongan orang yang diberkati. Kenapa? Di dalam Kristus hanya ada berkat, tidak ada kutuk. Oleh karena saudara sudah diberkati, itulah dasar saudara bisa menjadi berkat. Sekarang kita lihat lagi ayat 8, saudara. Ayat 8 bunyi begini. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi saudara bisa lihat di sini bahwa dikatakan bahwa orang yang percaya, yang bukan orang Yahudi, kita bukan orang Yahudi. Saudara dan saya adalah orang Indonesia, orang lain, saya keturunan Afrika, ada orang dari keturunan lain dan bukan semuanya Yahudi. Tetapi ternyata Tuhan yang Maha Kuasa dan mengasihi semua bangsa karena Dia yang menciptakan setiap manusia, Dia yang menentukan segala sesuatu, Dia mengasihi semua orang. Tuhan yang sama telah menetapkan satu sarana yang membuat semua orang masuk dalam berkat itu. Jadi itu bukan berkat khusus buat orang tertentu, itu adalah berkat buat semua manusia dari bangsa, suku bangsa, apapun. Itulah keadilan Tuhan kita. Dia tidak pilih kasih dan Dia telah menetapkan tolak ukurnya yang adalah melalui iman. Artinya melalui iman itu saudara dan saya masuk dalam kebenaran Tuhan. Melalui iman saudara masuk dalam berkatnya Tuhan. Saudara menjadi warga kerajaannya Tuhan. Saudara menjadi keluarga di dalam Tuhan. Saudara menjadi tubuh Kristus, di mana Yesus Kristus adalah kepala. Kita menjadi satu dengan Dia melalui apa? Melalui iman. Itulah berkat yang sudah kita terima. Bukan akan menerima. Orang yang belum percaya kepada Yesus, kita doakan menerima hal itu ke depan. Tetapi kita yang di dalam Kristus harus hati-hati. Bukan akan, tetapi sudah diberkati. Maka kalau orang memahami hal ini, tidak ada orang Kristen yang mengeluh. Orang Kristen akan mengucap syukur. Kenapa? Dia memahami. Dia sudah diberkati di dalam Kristus. Bukan tentang al jasmani, tetapi hal yang lebih tinggi bicara kekekalan. Ini ayat 8 bicara keselamatan. Tuhan sudah menyediakan sarana keselamatan bagi setiap orang yang mau meresponnya melalui iman. Dan iman itu adalah kasih karunia Allah. Oleh karena itu saudara dan saya yang sudah menerimanya, sudah termasuk golongan orang yang diberkati. Sehingga saudara sekarang harus menjadi berkat. Harus menjadi berkat. Mau virus corona atau tidak, saudara harus menjadi berkat. Ada caranya, ada sarananya. Dan itu kita akan pelajari. Tetapi poin pertama saya adalah kita mulai mengerti bahwa kita orang yang sudah diberkati. Bukan akan diberkati, kita orang yang sudah beruntung. Menerima hadiah, menerima kasih karunia. Oleh karena itu saudara, orang percaya harus penuh dengan gairah. Kenapa? Dia tahu apa yang dia alami. Dia tahu yang dia dapati. Dia tahu di mana dia berada. Saudara bukan di dalam tangan yang kosong. Saudara dan saya ada di dalam tangan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu bersyukurlah, itulah dalam standar dan status saudara sebagai orang merdeka, sebagai orang benar, sebagai orang yang diberkati. Sehingga saudara untuk menjadi berkat tidak perlu pikir dari siang sampai malam. Saudara menjadi berkat setiap waktu karena saudara sudah ada di dalam berkat ilahi. Saudara sudah diberkati sehingga berkat itu harus mengalir kepada orang lain supaya mereka juga menikmati berkat yang sama. Karena Tuhan di ayat 8 telah menetapkannya bagi semua bangsa, suku bangsa, bahasa. Ini kerinduan hati Tuhan. Itu seharusnya menjadi kerinduan saudara. Maka hari ini pahamilah saudara sudah ada di dalam berkat. Yang terbesar itu adalah iman yang memberi keselamatan, kasih karunia, perkenangan Tuhan, dan kebenaran dari Tuhan menjadi bagian saudara dan saya. Yang kedua, sekarang saudara akan melihat sesuatu yang penting. Karena di dalam Kristus itu ternyata disebut itu, di dalam Kristus itu kita dapat jawaban atas segala sesuatu. Coba kita buka 2 Korintus 1
ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa Yesus adalah ya untuk semua jawaban yang kita perlukan. Kenapa ya? Berarti benar. Melalui Kristus apapun yang saudara dan saya butuhkan, saudara pasti dapatkan. Karena di dalam Kristus terkandung segala sesuatu yang siapapun butuhkan, terutama keselamatan. Karena goal kehidupan manusia adalah keselamatan. Alkitab berkata, apa gunanya kalau engkau mendapati seluruh dunia, seluruh harta, seluruh kekayaan, seluruh bagian jabatan atau apapun yang saudara bisa sebut, tetapi pada akhirnya kehilangan nyawa. Apa gunanya, saudara? Tidak ada guna sama sekali. Maka saudara harus mengucap syukur karena saudara dan saya masih ada dalam kasih karunia Allah. Kita sudah menerimanya dengan iman. Kita ini orang-orang yang beruntung, orang yang diberkati Tuhan, yang sudah diberkati Tuhan. Maka bagian kita adalah menjadi berkat. Maka kita ke poin kedua, bagaimana saudara dan saya dapat diberkati dan menjadi berkat. Kalau poin pertama tadi, saudara sudah diberkati di dalam Kristus melalui iman. Melalui iman yang sama, saudara menjadi berkat buat orang lain. Coba kita baca ayatnya, saudara. Di Galatia tadi. Galatia 3. Sekarang kita lihat ayatnya, saudara, ayat 7 dan 8. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi saudara bisa melihat di sini bahwa melalui iman yang sama, saudara dan saya bisa menjadi berkat. Kenapa? Saudara hidup seturut dengan iman itu. Karena hidup seturut dengan iman atau beriman artinya melakukan perintah Allah. Hidup dalam standar Allah. Hidup dalam kehendak Allah. Sehingga melalui iman, saudara akan taati perintah Tuhan yang menyatakan jadi berkat. Caranya gimana? Dengan memberitakan Injil. Ayat 8 tadi katakan bahwa Injil itu telah diterima oleh Abraham. Dan dikatakan melalui keturunan Abraham itu segala bangsa akan dapat yang namanya berkat, atau keturunan Abraham akan menjadi berkat. Ayat 7 menyatakan di dalam iman kita ini adalah keturunan Abraham. Jadi saudara lihat korelasinya. Ayat 8 berkata bahwa melalui keturunan Abraham segala bangsa akan diberkati. Dengan kata lain, keturunan Abraham itu akan menjadi berkat karena sudah lebih dulu diberkati. Sekarang ayat sebelumnya yang 7 berkata, yang percaya melalui iman atau yang beriman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus disebut keturunan Abraham. Jadi kita hari ini walaupun bukan orang Yahudi, melalui iman disebut keturunan Abraham. Karena Abraham yang menerima janji, makanya dia disebut bapa orang beriman. Oleh karena itu melalui iman kita menjadi keturunan Abraham. Oleh karena kita menjadi keturunan Abraham, ayat 8 berkata melalui kita segala bangsa akan diberkati. Artinya melalui kita, oleh iman kita menjadi berkat buat orang lain. Caranya bagaimana? Saudara dan saya memberitakan Injil kepada mereka yang membutuhkan. Karena melalui Injil orang yang mendengar akan juga mendapatkan iman. Dan melalui iman itu mereka menjadi orang yang diberkati. Maka kita harus memberitakan Injil. Maka iman pun timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10:17. Mereka bagaimana bisa beriman kalau kita tidak beritakan Injil? Mereka harus mendengar lebih dulu. Barulah saudara mereka bisa menerimanya. Maka saudara dan saya harus benar-benar mulai memahami bahwa saudara sudah diberkati. Dan yang terbaik yang sudah saudara terima iman, saudara sebagai orang beriman harus bertindak
menjadi berkat melalui memberitakan Injil tentang Kristus kepada mereka yang membutuhkan. Supaya mereka melalui Injil yang sudah beritakan, mereka mendapatkan iman, dan melalui iman itu mereka juga termasuk atau masuk golongan orang yang diberkati. Ya, artinya melalui iman kita, ketaatan kita akan perintah Tuhan, kita mulai menjadi berkat buat orang lain melalui pemberitaan Injil. Jadi saya mau katakan kepada saudara, ternyata melalui iman saudara masuk golongan orang yang diberkati, dan melalui iman yang sama saudara menjadi berkat melalui pemberitaan kabar baik yang saudara lakukan. Maka coba kita lihat ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi dengan jelas kita yang beriman kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus sudah diberkati dengan Abraham, karena ayat 7 katakan tadi orang yang percaya menjadi keturunan Abraham melalui iman. Bukan keturunan Abraham secara fisik, karena kita tidak lahir di tanah Israel. Kita bukan orang Yahudi secara warga negara dunia ini. Tetapi melalui iman kita jadi keturunan Abraham secara rohani. Kenapa? Yang terima janji Tuhan itu untuk menjadi berkat melalui keturunannya adalah Abraham. Maka dia disebut bapa orang beriman. Dan karena kita orang beriman, kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Karena kita keturunan Abraham secara rohani, saudara dan saya dapat dan harus menjadi berkat buat orang yang belum mengenal Tuhan. Dengan cara apa? Dengan memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, bersaksi tentang Tuhan Yesus, bersaksi tentang kebaikannya, bersaksi tentang karyanya, bersaksi tentang korbannya, bersaksi tentang salib penderitaannya. Demikian orang lain akan mendengar dan tahu. Maka Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, dan dia telah mengutus aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang sengsara, orang-orang yang remuk hati dan seterusnya. Artinya apa saudara? Kita diberkati sehingga roh Tuhan aja, roh Tuhan sendiri tinggal di dalam kita. Sehingga disebut itu tubuh kita sebagai bait Allah. Karena kita sudah menerima roh Tuhan itu berkat terbesar melalui iman. Sekarang bagian kita sesuai Yesaya 61 ayat 1, bagian kita adalah sekarang pergi dan memberitakan Injil kepada siapapun yang membutuhkannya. Dunia ini membutuhkan Injil. Dunia ini tidak mengenal Allah. Makanya Alkitab catat bahwa umat Tuhan binasa karena tidak mengenal. Kenapa banyak orang menolak Yesus? Karena mereka tidak mengenal dia. Bagaimana mereka dapat mengenal Tuhan kalau tidak ada yang memberitakan? Roma katakan, mereka belum pernah dengar kok. Tidak ada yang peduli untuk memberitakan kepada mereka bahwa ada pribadi yang mengasihi engkau. Ada pribadi yang telah rela mati buat engkau. Ada pribadi yang menilai engkau berharga walaupun dunia katakan engkau tidak berharga. Ada pribadi yang ada bersama dengan engkau dan sekali-sekali tidak pernah meninggalkan walaupun manusia meninggalkan. Itu adalah Yesus. Itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Itu yang dunia perlu dengar. Sehingga orang tahu ada jawaban atas pergumulan mereka yang panjang. Orang yang berbondong-bondong cari jalan ke surga itu menemukan jawaban di dalam Kristus Yesus. Ingat baik-baik di 2 Korintus tadi dikatakan bahwa Yesus adalah ya dan amin. Dia adalah jawaban bagi setiap persoalan yang ada. Namanya adalah nama di atas segala nama. Di atas penyakit, di atas segala kondisi dan keadaan. Nama di atas nama virus corona. Nama yang memberi damai sejahtera yang tidak bisa dibeli oleh dunia ini. Nama yang melepaskan orang yang terbelenggu, orang yang stres, orang yang tertekan. Nama Yesus Kristus Tuhan. Dunia butuh dengar nama itu saudara. Makanya bukan tentang kita. It's all about Jesus. Semua tentang Yesus. Semua tentang dia. Hanya orang yang sudah diberkati yang memahami hal ini. Kenapa? Melalui iman mereka tahu siapa Tuhan mereka. 1 Korintus 12 ayat 3. Roh Kudus yang memberitahu Yesus itu Tuhan. Dan roh itu ada di dalam kita. Kita udah tahu rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Dia adalah Tuhan yang hidup.
Oleh karena itu, karena dialah jawaban, saudara perlu menjadi berkat buat orang lain, menawarkan, memberitakan tentang Yesus bagi mereka. Mereka perlu dengar itu. Lebih daripada dengar tentang berita siang dan malam. Lebih dari dengar tentang kekayaan dan seterusnya. Lebih dari dengar tentang berita gereja A dan gereja B. Mereka nggak butuh tahu denominasi A, denominasi B. Mereka hanya butuh tahu ada satu pribadi yang dapat menolong mereka, itu Yesus. Yang dapat menebus mereka itu Yesus. Yang dapat memberi jalan keluar atas masalah mereka itu Yesus. Tidak ada yang lain. Demikian firman Tuhan yang bisa saya share. Kiranya jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Berserah kepada Tuhan. Siang dan malam andalkan Dia. Renungkan firman-Nya. Dan jadi berkat karena saudara dan saya sudah diberkati. Di dalam nama Yesus saya katakan Shalom. Tuhan berkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami telah merenungkannya dalam keterbatasan kami. Terima kasih Roh Kudus yang memberi pengertian. Kiranya umat-Mu memahami dan berjalan dalam terang-Mu. Menjadi berkat sebab kita sudah diberkati. Buka hati dan pikiran kami dengan cara apapun untuk menjadi berkat. Dengan memberitakan kabar baik untuk menjadi saluran berkat yang Tuhan gunakan memberkati orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Dan sekaligus kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami menyerahkan umat-Mu dalam tangan-Mu. Jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera. Biarlah segala berkat di dalam Kristus Yesus dari Bapa di sorga. Oleh karena anugerahnya di dalam Kristus Yesus anaknya yang tunggal, persekutuan yang mani dengan Roh Kudus menjadi bagian saudara dan saya hari ini. Dalam kondisi COVID atau tidak, dalam kondisi apapun sampai kekekalan. Oleh Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Dalam nama Yesus yang katakan, bersama kita katakan, Amin. Shalom.